Salam seni rupa, salam budaya untuk kita semua. Di kesempatan yang baik ini berlangsung sebuah acara bernama Kurator Talks. Saya Sujudartanto dan Dr. Suwarno Wisitertomo yang kebetulan menjadi bagian dari tim kurator untuk pameran Harla Asri dengan tema Tonggak Pendiri dan Pembangun Asri. Teman-teman semua, rekan-rekan yang hadir di dalam kesempatan hari ini sangat baik sekali kita sekarang bersama-sama mempercakapkan mengenai sejarah seni rupa. Di dalam kesempatan baik ini tentu kita semua mengenal sosok seorang Suwarno Wisitertomo. Beliau lengkapnya adalah Dr. Suwarno Wisitertomo MHum dan seorang yang mengajar di Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta, juga di Pascasarjana ISI Yogyakarta, dan juga kebetulan dengan saya juga di Galeri Nasional Indonesia. Saya pribadi punya ketertarikan untuk ingin lebih jauh bertanya kepada Pak Warno. Barangkali jarak generasi saya, usia saya dengan Pak Warno cukup jauh, dan karena itu saya percaya untuk baca periode 1950 sampai dengan 1969 sebagai periode yang kita potong untuk pameran di Harla Asri ini. Kita ingin tahu sebetulnya Pak Warno ini ada di dalam di dalam sejarah seni rupa itu, terutama ada perkembangan Fakultas Seni Rupa ISI itu angkatan berapa dan siapa aja guru-guru pada waktu itu. Oke, terima kasih Mas Sujud, teman-teman sekalian, selamat sore. Kesempatan yang sangat menyenangkan. Saya selalu terpacu adrenalin saya kalau diajak bicara soal alma mater saya, Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Baik, pertanyaan itu sebenarnya menunjukkan posisi usia saya yang sudah tua, tapi itu tidak masalah. Saya masuk di Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia ASRI Yogyakarta tahun 1982. Sebelum masuk tentu saya harus bercerita mengapa masuk ke STSRI ASRI. Ya. Karena pengetahuan saya tentang ASRI sudah saya dengar sejak saya bersekolah di SMP di desa di Kulon Progo sana, dan guru-guru saya cukup update, guru-guru seni itu cerita tentang ASRI, cerita tentang seniman, tentang pelukis-pelukis, Raden Saleh, Afandi dan seterusnya. Lalu semakin mendekati akhir studi SMP, saya semakin tahu bahwa nama-nama populer itu. Lalu satu yang saya putuskan, saya akan sekolah seni. Jadi lulus SMP 78-79 saya masuk di Sekolah Seni Rupa Indonesia yang kemudian menjadi sekolah menengah seni rupa, dan beberapa tahun kemudian dia berubah nama menjadi SMK Seni gitu. Nah, 82 lulus Sekolah Seni Rupa Indonesia itu saya masuk STSRI ASRI. Mengapa masuk di sana tadi saya katakan? Ya karena sebelum masuk sudah terbayang. Saya kepengen ketemu para seniman, para maestro, Edi Sunarso, Widayat, Fajar Sidik, Sudarso SP. Waktu itu tertera nama Kuncaraningrat, Nyoman Gunarse, Sabtoto dan seterusnya. Bagi saya itu nama-nama berwibawa, nama-nama penting yang demikian wangi aromanya dalam jagat seni rupa Indonesia. Tentu saya ingin sekali menjadi bagian dari pendidikan itu, dan memang pada akhirnya betul saya masuk testing dan diterima menjadi mahasiswa di STSRI ASRI. Kalau pertanyaan ini boleh saya kembangkan jawabannya, langsung begini Mas Sujud. Jadi di tengah kuliah tahun 1984 STSRI ASRI berubah nama, berfusi menjadi Fakultas Seni Rupa. Ketika ISI berdiri, lalu STSRI ASRI itu menjadi bagian dari fakultas di ISI Yogyakarta. ASTI dan AMI menjadi fakultas tersendiri, Fakultas Seni Pertunjukan. STSRI ASRI mandiri menjadi Fakultas Seni Rupa, dan satu fakultas baru, Fakultas Seni Media Rekam. Nah itu lintasan cepatnya begitu.
Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Warno ini. Betapa Pak Warno sendiri adalah saksi dan menjadi bagian dari Sekolah Tinggi Seni Rupa ASRI yang kemudian pada periode Pak Warno sekolah itu juga menjadi saksi ketika berubah menjadi Fakultas Seni Rupa ISI Jakarta. Betul. Saya kira membicarakan pendidikan seni rupa ini pasti juga ada alasan ya Pak. Kenapa kok kita membuat kuratorial pameran Harlah ASRI yang ke-70 ini? Menurut Pak Warno, apa yang perlu diingat dari para tonggak dan kemudian peristiwa-peristiwa apa yang seharusnya kita ingat sebagai generasi yang cukup berjarak dengan periode tersebut? Pertanyaan menantang Mas Sujud, terima kasih. Kita semua tahu, saya kira hari ini sebuah era di mana informasi menggelontor begitu rupa. Kalau era saya tahun 80-an itu informasi itu mencari-cari. Hari ini nggak usah dicari, menggelontori kita. Nah, satu hal yang dari perspektif saya yang termasuk generasi lama ini merasakan begini. Hari ini sepertinya ini hari yang sangat terasa saya rasakan sebagai generasi muda yang mengidap tuna sejarah. Jadi sejarah itu bukan menjadi sesuatu yang utama dan penting karena memang kehidupan bisa potong kompas dengan cepat. Semua tersedia, semua bisa, akselerasinya itu bisa begitu rupa. Tetapi saya tetap berpikir bahwa sejarah itu modal untuk melangkah ke depan dengan lebih punya fondasi yang mapan. Tonggak ini menurut saya, dalam pandangan saya, maksud saya, ide tonggak itu karena ingin mengajak kembali generasi hari ini untuk menengok kembali sejarah, melihat kembali roots, melacak akar. Nah, apa yang perlu kita kenang? Saya ingin mengatakan para pendiri ASRI yang diresmikan pada tanggal 15 Januari 1950 itu adalah mereka-mereka yang bergulat, yang memikirkan, yang memiliki argumen-argumen begitu mendasar mengapa penting didirikan institusi pendidikan tinggi seni rupa. Mereka adalah para pemikir, para aktivis, para penggerak yang terlibat dalam revolusi fisik dan revolusi diplomasi gitu, menegakkan Indonesia, melahirkan dan menegakkan Indonesia. Bayangkan ada nama-nama seperti Ki Mangunsarkoro, ada Hendro Jasmoro, ada Jayeng Asmoro, ada Sindu Suwarno, ada Hendra Gunawan, ada Basuki Irsobowo, dan banyak nama lain yang nama-nama itu dalam perjalanan keseniannya nama-nama berwibawa. Nah, saya hanya ingin mengatakan pameran ini penting kita selenggarakan dan pameran ini penting kita tengok karena kita melacak akar itu bahwa ASRI yang menjadi embrio lahirnya Fakultas Seni Rupa menjadi bagian besar dari ISI ini yang berusia 70 tahun di tahun 2000 ini sungguh memiliki sejarah panjang. Ya, peristiwa-peristiwa kelahiran ASRI itu bahkan dimulai dari Kongres Kebudayaan tahun 1948 di Magelang. Sebuah institusi didirikan, diinisiasi melalui forum kongres. Luar biasa itu. Mereka mengatakan penting mendirikan pendidikan seni rupa. Mari kita tengok kembali dokumen-dokumen bagaimana Pak Katamsi pidato pertama pada tanggal 15 Januari jam 10 pagi di Kepatian itu, bahwa pendidikan ASRI menjadi bagian dari mendidik anak-anak bangsa untuk berjuang melalui medan seni dan seterusnya. Kata-kata Jayeng Asmoro misalnya yang tertera yang bisa kita kutip itu bahwa seni, cat, pensil bersama diplomasi misalnya itu menjadi bagian penting dari
dari menegakkan republik luar biasa. Ada keragaman etnik, lintas iman, lintas agama, juga nasionalisme. Kita dibangun melalui dasar itu. Seniman-seniman yang mendirikan ASRI ini seniman-seniman yang hidup di tengah rakyat dengan visi kerakyatan. Rakyat itulah realitas sehari-hari sampai pada akhirnya mungkin pada kurun tertentu menjadi ideologi gitu. Tapi kita mesti menyerap spirit itu bahwa ASRI dilahirkan dari mereka yang menyadari keberagaman itu, lintas iman, lintas agama, lintas ideologi untuk Indonesia dengan basis nasionalisme. Merawat itu dalam konteks hari ini tidak sederhana. Kita disergap populisme dan seterusnya. Tapi karena mengingat itu, menurut saya melalui seni kita menurut saya bisa melakukan banyak hal untuk menyuarakan ide-ide kritis, tapi dengan pendekatan seni. Saya kira itu yang mendasari mengapa tonggak ini kita rancang bersama dengan sebelah tawan. Lalu kita memilih fokus menghadirkan karya-karya para maestro dan memang melihat karya mereka yang menggetarkan. Ada passion yang begitu menyala di sana, dan seluruh artefak ini adalah jejak sejarah, tak bisa tidak, tak terelakkan itu. Alat sangkalnya tidak ada untuk menyangkal bahwa mereka tidak berguna, sangat berguna. Ya. Itu saya kira yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Warno ini, dan nama-nama pengajar pada saat Pak Warno bersekolah di STSI ASRI dulu, Pak. Kalau tidak salah ini adalah nama-nama yang menjadi bagian dari mahasiswa gelombang pertama di ASRI. Atau mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi mengenai, dan pertanyaan saya mungkin juga mewakili Anda semua yang menonton di tayangan hari sore hari ini, yaitu tentu Pak Warno sangat beruntung sekali karena bisa merasakan jejak atau bekas dari spirit pengajaran pada waktu itu. Entah, saya belum tahu seperti apa. Mungkin Pak Warno pada kesempatan ini boleh membagi kepada kami seperti apa jejak itu, kemudian pikiran-pikiran apa yang masih kental mewakili semangat zaman pada waktu itu. Ya, menarik pertanyaan itu dan menjadi romantik memang dengan pertanyaan seperti itu. Tapi oke, membagi romantisme masa lalu sebagai bagian dari proses berpikir dan proses berkesenian nggak ada kelirunya, nggak ada ruginya. Ketika saya masuk tahun 82, sebetulnya tidak sepenuhnya dosen-dosen itu dari angkatan pertama. Sudah muncul dosen-dosen muda, bahkan mungkin itu angkatan sudah lulusan STSI ASRI tahun kesekian. Nanti kita bisa cross check karena waktu itu sudah muncul nama, sudah kuat mengakar sebagai dosen nama Pak Nyoman Gunarso, Subroto, Sudarisman, Ameng Prayetno, Wardoyo Sugianto, dan seterusnya. Lalu menyusul berikutnya dosen-dosen yang lebih muda lagi, ada Dwi Marianto, Agus Kamal, Effendi, Hening Swasono, dan seterusnya. Tapi di paling senior saya masih bertemu seorang seperti Widayat, seperti Fajar Sidik, Sutopo juga. Sabtoto. Kalau di DKV ada Sutopo, Edi Sunarso, Sabtoto, mungkin saya ulang itu. Nama-nama itu saya masih bertemu. Nah, apa yang bisa saya rasakan dari ketemu mereka para senior itu? Bertemu Pak Fajar atau Pak Widayat dan seangkatan itu adalah bertemu dengan seorang yang memiliki kepekaan estetik, artistik, perjalanan kesenian yang tidak mudah, yang sudah terakumulasi begitu rupa. Karena itu punya ungkapan-ungkapan otentik yang hanya Pak Widayat waktu itu yang bisa menjelaskan persis atau bisa mewakili perasaannya. Misalnya ketika mengatakan lukisan yang bagus, karya seni yang bagus itu yang gereng, misalnya begitu. Ini istilah yang sering yang sering dikutip legendaris banyak orang. Kemudian saya mendengar juga yang ngerenyem. Saya memahaminya itu yaitu akumulasi dari kepekaan estetik dan artistik yang sudah terakumulasi, sudah menjadi kerak
Yang kalau itu Anda punya poci dari gerabah, kalau sudah mengerak itu tehnya mesti enak. Kira gitu loh. Jadi itu seperti mengingatkan saya pada satu artikel polemik kebudayaan Isai Gunawan Muhammad yang judulnya segelas rum dengan beberapa tusuk sate. Apa maksudnya? Bir yang enak atau rum yang enak itu kata Gunawan berasal dari drum yang nggak bersih sebetulnya, letak gitu, tapi keraknya udah banyak. Jadi birnya sudah menyatu dengan kerak. Sate yang enak juga karena alat pembakarnya udah menempel lemak-lemak lama itu yang menyatu. Kira-kira seperti. Nah, orang seperti Widayat, Fajar Sidik, Sabtoto Edi Sunarso itu mengalami pergulatan jatuh bangun sebuah zaman yang tak mudah, yang pada kurun tertentu dia ada di sebuah pendidikan tinggi seni pasca kemerdekaan. Ada sekian zaman yang dilewati kan, misalnya begitu. Nah, pengalaman itu tak terlupakan karena orang-orang seperti itu mampu menjelaskan, mampu memotivasi bagaimana passion bisa ditumbuhkan. Seorang bergerak tanpa passion, penghayatan yang utuh akan tangguh. Fajar saya menyerap dari Pak Fajar, saya termasuk orang beruntung karena di hari-hari tua Pak Fajar sebagai dosen, dia menjadi pembantu rektor 3, dan seterusnya, dari pembantu ketua waktu STRASI. Saya orang yang sudah berkomunikasi dengan beliau dengan dekat. Apa yang saya serap ya, nggak bisa kamu berkesenian tanpa intelektualitas. Bayangkan Pak Fajar bicara itu tahun 80-an. Kamu nggak bisa jadi seniman tanpa pengetahuan, tanpa intelektualitas, tanpa baca buku, tanpa referensi. Lalu dia menjelaskan bagaimana Kandinsky, bagaimana Rothko, bagaimana Pollock itu mencapai itu karena bertemu dengan pengetahuan. Dijelaskan dengan sangat baik, sederhana, dengan spirit yang menyala. Melalui Pak Edi saya menangkap cerita tentang bernegosiasi dengan kekuasaan itu tidak gageh-gageh. Saya dialog dengan Bung Karno. Saya mendapat order itu tidak iya aja. Komunikasi dimarahin, Pak Karno turun tangan, memberi contoh kayak gitu. Jadi betapa ada satu situasi bagaimana seniman, bagaimana akademisi, bagaimana mereka bersentuhan dengan dunia pengetahuan, dengan kekuasaan, dipraktekkan dengan cara yang menarik. Bagi saya itu tidak ada dalam mata kuliah. Itu karena persentuhan itu. Tentu di luar itu saya masih bisa bertemu orang-orang seperti Afandi yang begitu legendaris, Sutopo, Amri Yahya dan seterusnya. Bertemu mereka sungguh mata kuliah yang keren. Dan itulah bagian dari saya meminum rum dari tadi segelas rum dan tusuk sate yang dibakar dengan lemak-lemak yang tersisa itu. Betapa beruntungnya saya makan enak itu. Menarik sekali Pak Warno tadi mengutip Gunawan Muhammad dan petikannya yang saya kira menjadi metafor bagaimana spirit pengajaran dari para guru-guru Pak Warno pada era 80-an saat bersekolah di STC Asri. Dan saya kira sebagai bagian terakhir, kita masih punya 5 menit ya. Artinya tujuan dari pameran Harla Asri dengan tema Tonggak Pendiri dan Pembangun Asri ini mau kita coba kaitkan dengan pendidikan seni rupa, Pak. Karena pada awalnya kita ingat pada tahun 1950 itu lahir seperti Pak Warno sampaikan dari amanat Kongres Kebudayaan 1948. Di situasi zaman yang sangat nggak mudah, 48 kita juga mengalami agresi militer Belanda yang kedua, muncul juga banyak pergolakan di berbagai tempat. Kemudian 1955 itu pemilu pertama juga diikuti oleh banyak partai politik. Lalu saat itu juga berlangsung yang disebut demokrasi terpimpin. Soekarno sendiri sebagai panglima besar revolusi sangat berharap bahwa Asri ini bisa menjadi jiwa yang mengisi spirit revolusi itu sendiri, menuntaskan cita-cita revolusi. Nah, bagi Pak Warno sebagai orang yang mengalami bagian dari sejarah STC Asri dan masih mendapatkan
spirit dari para guru-guru awal itu, refleksi untuk pendidikan seni rupa hari ini dikaitkan dengan amanat dari Kongres Kebudayaan itu, bahwa kita harus menuntaskan cita-cita revolusi, dan kemudian kita tahu zaman berganti, proyeksi ke depan apa Pak kira-kira? Tantangan yang ya terima kasih Mas Yud, itu pertanyaan penting. Pandangan saya, tantangan yang terus-menerus kita upayakan dan serius harus kita upayakan adalah bagaimana pendidikan tinggi seni rupa ini semakin terlibat dengan persoalan kebangsaan. Ya. Persoalan kebangsaan tidak semakin sederhana, semakin rumit. Tapi pendidikan seni rupa jangan asik sendiri. Jangan hanya jangan asik sendiri, itu suatu era yang pernah dialami, sudah pernah terjadi. Ketika seni asik sendiri karena mungkin trauma-trauma politik. Ya. Tapi ke depan menurut saya tidak bisa. Seni harus terlibat, pendidikan tinggi seni harus peka, harus rawung, harus bergaul, harus meluaskan jejaring. Pendidikan tinggi seni asik sendiri menurut saya, dia sedang menuju ke involusi, lari di treadmill gitu, yang tidak meluaskan meluaskan wawasan. Kita harus bertemu banyak pihak, kita harus rawung, kita harus bergaul, kita harus meluaskan jejaring, dan semakin yakin dong, kita harus terlibat. Bagaimana kalau politik panas, seni bukan sekedar mendinginkan, seni memberi tawaran yang mencerahkan. Bagaimana kalau agama menjadi dominan untuk ngatur seluruhnya, seni bukan sekedar mengambil mendinginkan atau menghibur. Kalau seni hanya menghibur sudah lewat. Seni memberi tawaran-tawaran. Apakah kemudian seni mengatasi masalah? Tidak harus berpikir mengatasi masalah tapi menjadi bagian dari upaya memecahkan masalah. Itu menurut saya tantangan terpenting ke depan. Hasilnya seperti apa ya? Itulah dialog dan dialektika. Itulah produk pengetahuan harus terus diproduksi. Nah, tanpa itu ya kita mundur. Saya kira itu yang ingin saya tekankan. Terima kasih sekali Pak Dr. Suwarno Wisetertomo. Perbincangan kita di sesi Kurator Talks ini nampaknya juga harus berakhir. Waktunya juga semakin tidak memungkinkan. Kami mengingatkan teman-teman, kawan-kawan di berbagai tempat untuk bisa lihat pameran ini sampai dengan akhir 30 November 2020. Pameran sangat langka dengan koleksi yang dipastikan juga jarang dilihat oleh publik. Demikian sesi Kurator Talks ini, bincang-bincang kurator dengan Pak Warno dan saya Sujidartanto. Atas kehadiran virtual dari teman-teman semua, kami mengucapkan banyak terima kasih. Salam seni rupa, salam budaya untuk kita semua. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.